memberkati para pemimpin-pemimpin gereja kami ya Tuhan. Engkau melihat hati mereka, Engkau melihat kehidupan mereka. Biarlah melalui pelayanan kepemimpinan yang ada, mereka boleh melayani Tuhan dengan baik, melayani gereja dengan baik, dengan hikmat, dengan akal budi yang datang daripada Tuhan, dengan motivasi yang tulus. Terlebih nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap kepemimpinan mereka saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan dan misionaris-misionaris yang melayani di kota-kota sampai daerah terpencil sekalipun. Ada banyak tantangan rintangan yang dihadapi ketika kami melayani Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan menaungi setiap para hamba Tuhan misionaris yang ada. Sehingga mereka benar-benar mau melayani Tuhan. Mereka menjalankan misi Tuhan untuk memberitakan kabar baik, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum dimenangkan, serta melayani seluruh umat-umat Tuhan, masyarakat Tuhan dimanapun dan kapanpun mereka berada, dengan hati yang tulus, dengan hati yang bijaksana. Terlebih nama Tuhan ditinggikan. Bapa yang baik, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lihat firman Tuhan dengan judul tanggung jawab pria dalam rumah tangga ya. Pak Pendeta Paulus Timang mengirimkan tema ini kepada saya. Saya berpikir saya khotbah kepada pria-pria semua ya. Tapi saya pikir-pikir ya banyak remaja pemuda ya yang juga pria begitu ya. Tapi juga pasti ada kaitannya dengan kaum wanita, karena kaum wanita pria ini, ayat ini sebenarnya ayat untuk rumah tangga, keluarga ya. Mari Bapak Ibu kita membuka firman Tuhan bersama-sama dan kita belajar bersama-sama. Ya. Mari kita baca firman Tuhan ini mulai dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saya kagum sekali dengan pelayanan kaum pria, dan mereka sudah mempersembahkan sesuatu yang luar biasa ya, seragam mereka. Tadi saya pikir ini mau vokal grup atau apa begitu ya. Ya, jadi 2-3 kali saya foto karena yang mimpin pujian terlalu ke sini jadi tidak terlalu nampak gitu. Nunggu pas di sini saya foto lagi gitu ya. Ini luar biasa para pria. Tepuk tangan dulu untuk para pria ya. Ya, musiknya juga luar biasa gitu ya. Dulu tahun 2000 waktu Pak Pendeta Epapras saya pernah ke sini. Tapi waktu itu masih kecil gerejanya ya. Sekarang gerejanya sudah besar, luar biasa. Ini pasti karena Tuhan semakin memberkati tempat ini dengan pelayan-pelayan yang juga luar biasa, yang sangat banyak. Tapi Tuhan memberkati juga dengan luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu, saya juga tadi terkagum juga ya, karena auranya agak berbeda di ibadah kedua. Kalau tadi jarum jatuh kedengaran gitu ya, gitu. Tapi begitu yang kedua ini auranya ini tersendiri lagi, bukan ribut, bukan, tetapi memang semangat begitu ya. Ada sesuatu tersendiri, berkat tersendiri bagi saya, luar biasa ya. Ini gereja, jadi ini gereja percontohan kalau menurut saya. Jadi yang tua-tua, yang established diwakili, yang moderat juga diwakili gitu ya. Anak-anak muda juga, mungkin nanti malam ya Bu Pendeta Yurini yang bawa firman Tuhan.
teman saya. Bapak Ibu, mari kita lihat ini ya. Suami atau laki-laki dari kata Ibrani-nya itu is, itu huruf Ibrani. Pak Paulus, pendeta Paulus pernah ke Israel ya. Ini tulisannya is, ya, is. Dalam abjad Ibrani huruf alef itu huruf pertama. Kalau kita A, B, C, kalau orang Ibrani alef. Nah ini huruf alef. Ini merupakan simbol kepala ya. Demikian juga kata di sini ya, Elohim. Itu Elohim, kata Allah. Kemudian Bapak itu tulisan Ibraninya alef gitu ya. Ab gitu ya. Abba gitu, ab. Nah, dimulai dengan huruf alef. Ini menunjukkan bahwa suami adalah kepala, merupakan pemimpin dalam keluarga. Jadi Bapak Ibu lihat di sini bahwa teks ini tidak bermaksud saya mau meninggikan kami laki-laki. Bukan maksudnya begitu, meninggikan suami lalu yang istri direndahkan, bukan, perempuan direndahkan, tidak. Tetapi ayat ini mau menunjukkan bagaimana tanggung jawab yang sangat mulia yang diemban oleh yang namanya pria atau bapak-bapak atau suami. Jadi suami itu mengemban tanggung jawab yang berperan seperti Kristus terhadap jemaatnya, yakni dia mewujudkan kasih sejati yang menyelamatkan. Jadi kita laki-laki ini harus mewujudkan kasih sejati yang menyelamatkan, kasih sejati yang memulihkan. Itulah para pria atau bapak-bapak. Nah, melalui teks yang dipelajari kita dengan tematis yang luar biasa, yang disusun saya rasa seperti itu. Ini Efesus 2 ayat 22 sampai 23, yang dimaksudkan mengasihi atau kasih sejati itu adalah mengasihi seperti Kristus. Mengasihi seperti Kristus terhadap jemaat. Bagaimana pria, bagaimana bapak-bapak atau laki-laki itu mengasihi Kristus dengan kasih sejati seperti Kristus mengasihi jemaat. Ya. Menerima jemaat walaupun jemaatnya sering bersalah, tapi Kristus tetap mengasihi dengan kasih yang agape, yang tidak menuntut balas. Bagaimana itu? Saya menemukan ada 3 kasih bapak, 3 kasih para pria yang mengasihi dengan kasih yang menyelamatkan, yang harusnya diemban atau diperankan oleh pria. Mudah-mudahan 3 ini mudah diingat. Tadi Pak Pendeta Paulus kasih jembatan keledainya, 3P katanya. Nah, yang pertama, bapak-bapak atau pria mengasihi seperti kasih Kristus, mengasihi jemaat dengan cara pria sebagai pemimpin rohani. Jadi ingat bapak-bapak, para pria, laki-laki, kita adalah pemimpin rohani. Suami menggambarkan Kristus sebagai kepala gereja yang adalah sang juru selamat dan Tuhan atas gerejanya. Seperti Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat, begitu juga gambaran kasih seorang suami, kasih para pria terhadap istrinya. Seperti kasih Kristus. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang memulihkan, kasih yang menyembuhkan. Berarti idealnya kira-kira begini. Suami adalah seorang yang membawa istri dan anak-anaknya memiliki persekutuan yang intim dengan Allah, supaya betul-betul mengalami pemulihan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada 3 pria menjadi pemimpin rohani di sini. Yang pertama,
membawa istri dan anak-anaknya memiliki persekutuan intim dengan Allah melalui menetapkan komitmen iman. Jadi bapak-bapak atau para pria adalah orang yang menetapkan komitmen iman. Yosua, contohnya Yosua 24 ayat 15 dikatakan begini, tetapi aku dan seisi rumahku akan percaya kepada Tuhan. Kalaupun yang lain tidak mau percaya, saya dengan semua keluarga saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Begitu. Jadi pria ini orang yang berani menetapkan komitmen iman. Di sini saya belajar Bapak Ibu ya. Rupanya namanya pemimpin harus tegas dong, harus bijaksana dong, harus punya kebijakan kepada anak-anak dan istri, harus percaya kepada siapa kita di dalam rumah ini. Itu namanya pemimpin. Tidak boleh dong anak-anak di keluarga itu suka-suka memilih kepercayaannya, tidak boleh. Anak-anak, istri, suami harus tegas menentukan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita di sini di rumah ini semua harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang tidak menyembah Tuhan Yesus. Itu dia. Itulah Yosua. Bapak Ibu dan Saudara, ini bisa berakibat buruk kalau tidak tegas. Gitu ya. Oleh karena itu, ya berat tugas bapak-bapak ya, harus punya ketegasan dalam hal kepercayaan. Anak-anak yang tidak ditegaskan, yang tidak mengalami seorang pria dalam rumah yang tegas dengan menentukan kepercayaan iman, bisa berakibat buruk, dan mental psikologi anak ke depannya juga tidak bagus. Anak itu bisa bingung, ia hidup dalam ketidakpastian, percaya kepada siapa aku nih, iman tidak jelas. Cenderunglah ia menjadi orang yang tidak konsisten dalam hidupnya, karena ia tidak dipimpin dari kecil tentang keyakinan. Orang yang tidak punya keyakinan itu orang yang tidak konsisten kalau udah besar. Kemudian mental juga seperti mental kerupuk, sedikit ada masalah ciut. Kalau udah besar, orang seperti ini akan berpotensi konflik dengan orang lain. Dia akan konflik dengan bininya, dia akan konflik dengan tetangganya, dia akan konflik dengan bosnya. Orang ini akan menjadi orang yang disebut orang sulit, troublemaker ya, orang sulit. Kita Gereja Kemah Injil tidak akan mencetak generasi yang troublemaker, orang-orang sulit. Kita akan mencetak orang-orang yang hebat, yang bisa berkolaborasi, yang bisa bekerja sama, yang bisa menerima perbedaan, yang bisa saling memajukan. Tetapi anak-anak yang tidak ditegaskan oleh bapak-bapak dalam keluarga kepercayaannya dari kecil akan menjadi orang-orang troublemaker. Bapak, Ibu dan Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, ini akan menjadi generasi yang suram, generasi yang sulit. Makanya tanggung jawab para suami, para pria. Perhatikan yang belum jadi suami tetapi calon suami, maka dibilang pria. Inilah tugas tanggung jawab kita, menetapkan di dalam rumah kita ketegasan. Semua di dalam rumah harus punya iman kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu dan Saudara, itulah Yosua. Itu sebabnya kalau kita melihat Yosua, dia punya iman yang kuat. Dia melewati berbagai tantangan, tetapi dia juga mengalami semua kemenangan dalam perjalanan hidupnya. Waktu dia berhadapan dengan masalah, dia tidak ciut. Waktu dia berhadapan dengan masalah, dia tidak mental kerupuk. 10 orang berkata, pengintai itu, aduh kita kecil-kecil, kita tidak mampu melawan penduduk itu, kota itu, mati kita. Kata Yosua dan Kaleb, enggak, memang kita kecil-kecil, tetapi kita punya Tuhan. Akhirnya Bapak, Ibu dan Saudara, iman Yosua ini
yang menyebabkan Yosua mengalami kemenangan. Mereka berhasil mengalahkan kota yang secara manusia tidak bisa dikalahkan. Waktu mereka merobohkan tembok Yeriko itu, saya melihat tembok Yeriko itu ada tiga truk itu, dia bisa dijejerkan. Nah, itu tebal tembok itu. Secara manusia itu tidak bisa dirobohkan. Tapi iman Yosua, mereka merobohkan tembok Yeriko itu. Itu pentingnya Bapak Ibu. Anak-anak dari kecil ditegaskan, kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah tugas para pria, kaum bapak. Jangan ada anak-anak dalam rumah kita yang suka-suka kepercayaannya. Tidak boleh. Mereka harus ditegaskan dari kecil, dari rumah itu. Percaya kepada Tuhan Yesus. Amin bapak-bapak. Amin bapak ibu semua. Ya, jadi suami tetapkan komitmen iman dalam keluarga. Ini prinsip. Itu yang pertama. Berikut bapak ibu, sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin yang kedua, suami harus melakukan disiplin rohani. Belum. Suami harus melakukan disiplin rohani. Disiplin rohani bagaimana? Para pria memimpin di dalam rumah tangga itu anak-anak untuk berdoa, beribadah, untuk baca Alkitab firman, memberi persepuluhan. Bapak Ibu dan Saudara, ini hal-hal yang harus terjadi dalam hidup keluarga kita, yaitu orang yang sudah percaya harus melaksanakan perintah. Apa? Ini perintah Bapak Ibu. Taat berdoa, taat baca firman, taat beribadah, taat memberi persepuluhan, taat mendukung pelayanan dan misi. Bapak-bapak disiplin dalam hal ini. Saya satu ketika Bapak Ibu, karena saya gembala juga ya, saya gembala di PUSPI. Jadi ada beberapa anak, mereka ikut sembahyang di gereja kami, lalu mereka memberi persepuluhan. Saya bilang, udah kerjakah? Belum Pak. Lalu ini persepuluhan, aku dikirim mama, aku dikirim papa. Oh rupanya yang dikirim mama, kirim papanya itu diambil 1/10, dia taruh di gereja Bapak Ibu. Saya sangat salut sekali. Saya tahu ini pasti dari keluarga-keluarga yang punya pemimpin rohani yang disiplin, melakukan disiplin sehingga anak-anaknya bisa memberi persepuluhan. Saya juga kagum ya. Terima kasih. Kami melihat persepuluhan kalau dari gereja ini paling tinggi Pak. Maaf ya Pak ya. Saya mau berterima kasih sekarang kepada gereja jemaat gembala di sini mendukung SDT Immanuel Sintang. Saya percaya Bapak Ibu, ini pasti turunan dari para pria, turunan dari para ayah yang adalah pemimpin rohani, disiplin, sehingga kami sangat tertolong. Dan saya mengucapkan terima kasih di SDT Immanuel untuk persembahan-persembahan yang luar biasa dari pintu Ilok. Kami terus berdoa supaya Tuhan semakin memberkati jemaat di sini. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Jadi 5 taat ya. 5 taat. Ini kunci keberhasilan. Taat beribadah, taat berdoa, taat baca firman, taat memberi persembahan persepuluhan, taat mendukung pelayanan dan misi. 5 taat. Ini disiplin rohani. Kalau keluarga melaksanakan ini keluarga yang nantinya akan sukses, akan berhasil. Dan saya lihat Yosua dan Kaleb itu mereka 2 taat. Hanya Yosua dan Kaleb yang bisa sampai di tanah Kanaan. Selain dari itu mati semua di jalan. Gara-gara apa? Tidak taat. Jadi taat ini ada 5 taat. Taat berdoa, taat baca firman, taat beribadah, taat memberi persepuluhan, taat mendukung pelayanan dan misi. Keluarga ini pasti akan diberkati Tuhan. Gereja pasti akan diberkati Tuhan.
Bapak Ibu dan Saudara, suami harus disiplin di bagian-bagian ini, jangan lengah. Yang ketiga, berhubungan dengan dia sebagai pemimpin rohani, yaitu apa? Maka tidak bisa harus sampai di situ saja. Keluarga sangat perlu sekali mengajak anggota keluarga, pemimpin keluarga itu yaitu pria, harus dia mengajak anggota keluarganya mulai persekutuan di rumah, mulai mengajak persekutuan ke gereja, hari Minggu ke gereja gitu ya, mulai mengajak ke ibadah-ibadah yang ada gitu ya. Kalau di jemaat tuh beberapa ibadah yang biasa lakukan, kaum pria, kaum ibu, kaum remaja, kaum pemuda. Ini semua yang harus dilakukan oleh pemimpin rohani, disiplin dalam hal seperti itu. Bapak Ibu dan Saudara yang sekasihi dalam Yesus Kristus, mari kita lihat yang kedua. Bagaimana tanggung jawab yang kedua, yaitu mengajar. Mengajar ya. Coba kita lihat. Mengajar, suami bertanggung jawab mengajar kehidupan rohani istri dan anak-anaknya. Jadi mengajar di sini lebih kepada menjadi mentor ya, bukan mengajar seperti kamu duduk ya, 1 tambah 1 2, kamu harus pindah. Tetapi suami di sini atau pria di sini siap menjadi mentor. Jadi kita laki-laki dipersiapkan menjadi mentor. Kalau kita sudah berkeluarga, menjadi mentor. Mentor ya beda. Saya punya mentor, dia tidak hanya mengajar, mendidik, tetapi dia memberikan percontohan gitu ya. Itulah mentor. Maka suami di rumah berperan sebagai pengajar, sebagai mentor ya. Kalau kita lihat di Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai 9, di situ Shema Israel Yahwa itu ya, diajarkan ajarannya itu secara berulang-ulang. Ada 3 yang diajarkan di situ. Pertama, mengajarkan tentang iman. Jadi suami atau para pria adalah orang yang nanti mengajarkan iman, atau orang yang mengajarkan iman, doktrin kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Bagaimana mengajarkan doktrin? Nah, itu sebabnya kita bapak-bapak, tapi saya rasa bapak-bapak di sini pasti bisa ya, bisa, saya yakin saya. Siapa itu Yesus? Siapa itu Allah? Siapa itu Roh Kudus? Apa itu surga? Apa itu neraka? Apa itu dosa? Apa itu Alkitab? Apa itu manusia? Apa itu malaikat? Nah, itu kita harus tahu. Dan itu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita dari sejak kecil. Nah, itu kita mengajarkan apa namanya? Iman namanya. Nah, saya mengajarkan ke anak-anak tentu seperti anak-anak. Saya bilang begini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu saya bilang, saya ngajar anak saya yang tua dulu masih kecil ya di rumah. Tuhan Yesus itu kamu hafal. Yesus adalah Allah sendiri, Maha Kuasa, tidak berdosa. Setiap mau tidur saya suruh dia hafal kalimat itu. Yesus adalah Allah sendiri, Maha Kuasa, tidak berdosa. Setelah itu dia bangun, saya pukul lagi bahunya. Kau ingat lagi enggak? Siapa Yesus? Dia mulai hafal lagi. Yesus adalah Allah sendiri, Maha Kuasa, tidak berdosa. Kemudian saya mengajarkan dia juga apa itu dosa. Dosa adalah melakukan segala sesuatu yang dilarang Tuhan dan tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Saya suruh dia hafal. Bawa tidur saya suruh dia hafal. Apa itu dosa? Dia ingat. Melakukan segala sesuatu yang dilarang Tuhan dan tidak melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Jadi saya suruh hafal. Sampai hari ini anak saya yang tua itu, dia walaupun sudah sarjana, saya sering gurau dia, kau ingat apa itu dosa? Ingat Pak, apa itu?
melakukan segala sesuatu yang dilarang Tuhan dan tidak melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Hari ini dia bisa aplikasinya ya. Kalau dulu menghafal waktu masih kecil. Kalau melakukan segala sesuatu yang dilarang Tuhan berarti apa saja yang dilarang Tuhan kalau kita lakukan dosa kan? Sederhana. Kalau apa saja yang diperintahkan Tuhan tapi kita tidak lakukan dosa kan? Bukan hanya membunuh, bukan hanya mencuri. Itu kita mengajarkan doktrin. Dia takut tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus bagaimana aplikasinya kalau dia ada besar? Karena Yesus adalah Allah sendiri, berarti kalau kita bertemu Yesus, berarti kita sudah bertemu Allah. Maha kuasa, berarti tidak ada yang lebih berkuasa daripada Yesus. Dia yang berkuasa, maha. Tidak berdosa, oh pantas Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa. Karena dia tidak berdosa. Kan begitu. Jadi yang bisa mengampuni dosa hanya yang tidak berdosa. Tadi dia sudah hafal. Nah, saya sudah suruh hafal juga tentang apa itu hati. Yesus ada di hati. Apa itu hati? Hati adalah diri kita sendiri yang sebenarnya. Bukan hati yang bisa kena leper. Jadi setiap mau tidur, kau hafal ya. Hati adalah diri kita sendiri yang sebenarnya. Atau the real me. Apa itu the real me? Oh, kau hafal aja lah. Jadi hari ini dia tahu the real me. Oh, diri kita sendiri yang sebenarnya, bukan yang bisa kena leper itu. Jadi Yesus itu ada di dalam diri kita sendiri yang sebenarnya. Jadi setelah besar hafalan-hafalan itu udah nyangkut di sini seperti diinstal. Setelah dia besar itu aplikatif. Dia aplikasi. Semua hafalan-hafalan itu aplikasi di dia. Nah, itu contoh bagaimana kita sebagai kaum pria harus sampai ke sana. Kita mikir karena tanggung jawab kita. Kita sebagai pengajar, kita harus mengajarkan doktrin iman kepada anak-anak sehingga anak-anak itu kuat, kokoh, teguh dimanapun dia berada. Dia tidak akan menyangkal imannya. Dia orang Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara, yang berikut mengajarkan moral juga. Tanggung jawab para pria, bapak-bapak, kita mengajarkan moral, budi pekerti, etika. Jadi harus mulai dari keluarga. Harus mulai dari keluarga. Kita mengajarkan budi pekerti, etika. Suami harus ngajar ke anak-anak. Sekarang dunia sudah krisis moral, krisis etika. Ya. Saya nonton di YouTube, saya mau menangis karena dulu tidak pernah ada murid berani menendang meja guru bah. Sekarang polisi pun digapnya, mau digucuhnya polisi di jalan. Ada yang langsung nyerang gurunya, dia tendang meja gurunya. Aduh, hai anak dah hancur kuping gula. Itulah dunia zaman edan kata orang. Moral sudah tidak ada. Puji Tuhan, kalau di anak-anak kita di gereja ya, kurasa tidaklah begitu. Kenapa? Kita menanamkan moral di rumah sebagai kaum pria, bapak-bapak. Berat jadi bapak-bapak, berat jadi pria itu. Berat jadi pria. Tapi kalau kita ikut petunjuk Alkitab, mantap. Bapak, Ibu, dan saudara, para suami, para pria mengajar apa yang benar itu, apa yang salah-salah, yang benar-benar, mana yang suci, mana yang dosa, mana yang boleh, mana yang tidak boleh kepada anak dari sejak kecil supaya apa? Bisa menolong anak itu di tengah masyarakat dengan kepastian hukum yang jelas. Anak-anak jadi bingung, jadi ngambang. Dia judulnya anak bingung, anak ngambang. Karena apa? Dia tidak punya kepastian hukum yang jelas. Para suami jangan membuat, para pria jangan membuat generasi mengambang di dunia ini. Tanggung jawab kita sebagai kaum pria, pengajar harus kompak. Kaum pria, bapak-bapak dan ibu, kalau itu salah, dua-duanya bilang salah. Ya, kompak bilang ke anak, itu salah nak. Bapaknya juga bilang salah.
Mamanya juga bilang itu salah, kompak. Narkoba itu merusak, judi tidak baik, minum minuman keras itu tidak bagus, merusak, seks bebas tidak bagus, bohong itu tidak baik, berdosa, merokok merusak. Harus dijelaskan. Itu menanamkan moral. Kalau ada hal benar, kita juga kompak menyampaikan bahwa itu benar, gitu kan? Kalau udah salah minta maaf. Kalau lewat orang permisi. Kalau udah apa itu? Diberi orang sesuatu, terima kasih. Itu sebenarnya pelajaran etika budi pekerti sebetulnya. Memang saya juga agak kecewa ya. Kenapa pelajaran budi pekerti nggak lagi gitu ya? Kalau di negara-negara luar sana itu budi pekerti itu ditonjolkan. Biar matematikanya dapat 100, budi pekertinya dapat 3 umpamanya. Itu gagal itu. Negara Jepang, Amerika itu budi pekerti. Tapi saya percaya dari keluarga Kristen tanamkan itu budi pekerti supaya mereka menjadi anak-anak yang ke depan budi pekertinya baik, moralnya bagus. Itu yang diperlukan perusahaan. Itu yang diperlukan pemerintah, itu yang diperlukan negara. Anak-anak yang punya budi pekerti yang baik. Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Sehingga kita tidak memiliki generasi yang bingung karena tidak ada kepastian hukum. Dan ini sangat berpengaruh kepada integritas anak kalau dia hidup di masyarakat. Kalau anak mengambang bingung, lalu gara-gara itu mereka tidak tahu yang benar yang salah, ditangkap, dia kena membuat kejahatan, sampai anak itu menyesal kena masuk penjara. Bapak ibu yang salah karena tidak ngajarkan, bapak yang salah karena tidak ngajarkan. Anak dah terlanjur masuk penjara, dia dah terlanjur hancur-hancuran, kita rasa bersalah. Saya membaca ada satu cerita, ada satu anak, dia berbuat kejahatan lalu ditangkap. Setelah dia ditangkap masukkan ke penjara dan sudah mendekat detik-detik eksekusi mati karena dia membuat kejahatan. Diminta sama yang akan mengeksekusi itu, silakan kamu memberi kata-kata terakhir sebelum kamu dieksekusi. Apa kata dia? Sangat mengejutkan. Saya, katanya, satu yang saya mau kasih tahu, saya sangat menyesal kenapa bapak sama mama saya waktu saya kecil dan selama saya bersama dengan mama bapak tidak pernah bilang mana yang salah, mana yang benar. Jadi aku tidak tahu yang benar yang salah. Itulah sebabnya saya sekarang seperti ini. Saya paling menyesal dengan mama dan bapak saya. Yang paling menyesal adalah mama dan bapaknya. Waktu tidak bisa diputar ulang ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tanggung jawab kita sebagai kaum pria di rumah, kita sebagai pengajar moral dari kecil, supaya anak-anak kita punya kepastian hukum. Tahu dia ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Dia bisa menerima kalau dia melakukan pelanggaran di masyarakat, konsekuensi, tetapi dia juga bisa menjaga hidupnya dengan baik. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, itulah panggilan para pria, tanggung jawabnya sebagai pengajar, mengajarkan moral, mengajarkan juga keterampilan. Bapak Ibu dan Saudara, rupanya bapak-bapak juga harus mengajarkan keterampilan. Tadi ini saya lupa. Keterampilan itu minimal bapak-bapak atau para pria harus mengajarkan minimal, ya anak itu bisa ngurus diri lah. Kalau dia laki-laki, kalau di kota begini mungkin ndak harus netak kayu kan, tapi di kampung ajar dia netak kayu, jadi bisa hidup sendiri kalau ndak ada bapak mama. Tapi kita bisa mengajar keterampilan praktis ke anak, bisa mengurus diri sendiri paling tidak. Mereka bisa nyapu, mereka bisa masak, mereka bisa nyuci baju sendiri, mereka bisa ngitung duit, mereka bisa belajar nabung, supaya kalau udah besar, kalau udah tinggal di kos, tahu ngurus diri sendiri minimal.
ndak nyusahkan mama papa, ndak nyusahkan tetangga, pandai bertanggung jawab. Inilah mengajarkan keterampilan praktis, tugas tanggung jawab dari para pria atau bapak-bapak dalam rumah tangga. Oh, luar biasa. Yang terakhir, mari kita lihat yang ketiga, apa tugasnya, yaitu tanggung jawab sebagai pemelihara. Tanggung jawab sebagai pemelihara. Rupanya para pria itu atau suami sebagai pemelihara yang mengasuh dan merawat dan memelihara secara jasmani dan rohani. Suami harus memelihara dengan pertama, memberi nafkah. Ya, secara jasmani jangan sampai kalau udah bini kelaparan, ndak dikasih makan, ndak ada gizinya. Ada istri yang sampai mati ndak makan, ndak ada lah ya. Masa berani bebini ndak berani ngasih anak orang makan. Hai para pria, orang-orang muda, boleh bebini bah kalau ndak mampu menyiapkan makanan untuk anak orang yang mau diambil. Jadi bini kita bikin malu saya saja, kaum pria. Ya, jadi kaum pria beri nafkah secara jasmani, jangan sampai istri kita nanti kelaparan. Saya sangat luar biasa melihat teman-teman saya yang di depan ini ya, Pak siapa? Pak Notaris ya. Saya lihat ibunya juga sudah mekar, berarti berhasil dia memberi nafkah jasmani dan rohani. Pak Paulus, Pendeta Paulus juga begitu, ibunya juga, bapak juga ya, cukup gemuk juga ibu ya. Kata kawan saya tadi, Pak Epson bilang sama Pak Pendeta Mustaqim, suruh dia kasih gizi sama istrinya karena istrinya kurus katanya. Sudah ada gemuk Pak, istri saya sudah naik badannya. Tanya sama mahasiswa saya, kalau dulu hanya 40 kilo, sekarang itu sudah naik badannya, udah hampir mau 50 kilo. Ya saya rasa saya cukup berhasil menggemukkan gitu ya. Tapi minta maaf ya, yang memang posturnya kurus kayak istri saya, biar disuruh makan banyak tetap aja segitu badannya. Tapi yang penting ya istri kita sejahtera lah ya, ndak pernah kurang makan. Jadi bapak-bapak ini kaum yang punya tanggung jawab, pemelihara. Pria adalah pemelihara, memberi nafkah. Jangan sampai istri kurang makan, kurang perhatian, kurang ya diperhatikannya. Tanggung jawab itu menyangkut tanggung jawab ekonomi ya, yang paling utama. Ya, untuk ekonomi bisa berhasil, kaum pria tentu harus bekerja. Ya, ini saya menemukan etos kerja yang luar biasa, kerja yang di luar kebiasaan kerja yang biasanya gitu ya. Ada kebiasaan kerja yang biasanya, tetapi ini etos kerja yang kerja tidak biasanya, di atas cara kerja rata-rata. Ini namanya 5 As kata Milton Korsby ya. 1, kerja keras. 2, kerja keras, kerja cerdas ya, pakai otak. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas ya, ikhlas dengan hati dia bekerja. Kemudian kerja tuntas ya. Kerja tuntas itu seperti orang ambil buah, naik dia sampai ke buahnya. Tapi kalau kerja tidak tuntas, naik tidak sampai ke buah, turun tidak sampai ke tanah, nah, itu tidak tuntas. Itu pasti tidak mampu kasih bini makan, istri makan. Jadi kerja tuntas. Kemudian berikut, hindari minuman keras. Arak tuak lonang jangan diajarkan di keluarga ya. Hai para pria, hindari arak tuak lonang supaya generasi kita jangan jadi generasi yang rusak otaknya karena mabuk-mabuk dengan lonang. Ini pemelihara, tanggung jawab kita sebagai pria, pemelihara supaya ekonomi berhasil, kerja sukses dengan kerja yang tidak biasa. 5 As ya. Kalau di pegawai negeri akuntabilitas ya. Kemudian berikutnya
sebagai pemelihara, bukan hanya pemberi nafkah. Tanggung jawab para pria, dia memelihara, dia menghargai istrinya. Dia menghargai istrinya. Menghargai istri ini, nah, manusia ini terdiri dari 3 unsur. Tubuh, di dalam tubuh bersarang jiwa. Di dalam jiwa lebih dalam lagi bersarang yang namanya roh. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita menghargai yang diminta oleh firman Tuhan, pelihara dengan menghargai istri itu, hargai dia seutuhnya, tubuhnya, jiwanya, rohnya. Bagaimana cara kaum pria menghargai tubuh? Perhatikan hal-hal yang menjadi keperluan tubuh istri. Gincunya, bedaknya, salonnya, bawa ke salon sesekali gitu ya. Boleh ya kupak katanya, ada tua katanya. Walaupun dia bilang bulai, mau dia. Biasa ibu-ibu itu drama Korea, pura-pura enggak mau tapi mau gitu. Iya kan? Kamu capek ya? Enggak. Kamu lapar ya? Enggak. Kamu sakit ya? Enggak. Oh, kalau begitu Bapak mau main tenis dulu ya. Silakan. Pergi main tenis. Pulang habis bapaknya diomelin. Salah sendiri enggak jujur, suka main drama Korea. Jadi bapak-bapak mesti tahu dong. Kalau dia bilang enggak, pada capek dia. Capek dia. Mananya capeknya? Biar tak pijit dulu. Belakangnya kah? Atau kakinya? Atau betisnya? Bapak-bapak mesti melihat itu. PK sedikit lah. Mereka suka drama Korea. Hatinya enggak begitu. Itulah ibu-ibu tuh kadang suka mendam. Benar ya yang ketawa-ketawa itu? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ya ini penuhi keperluan tubuhnya, bajunya kasih, bawa ke salon, celananya, sepatunya, BH-nya. Jangan BH itu ke itu. Anda ada yang lihat, Pak? Yang lihat kan saya suaminya. Dah bosan kulihat kau pakai itu gitu ya. Itu kan memang tidak dipamer. Tapi kalau robek-robek enggak malu ke bapak-bapak. Nengok BH-nya enggak ganti-ganti. Celana dalamnya enggak ganti-ganti. Nah, itu kan nanti bisa sakit. Ibu-ibu tuh mau minta belikan celana dalam, malu dia bapak-bapak. Harus tahu kapan dah harus beli celana dalam. Ini kawan saya ini pergi dengan saya lihat dia beli celana dalam. Pikir aku mensiatu selingkuh atau apa nih? Untuk siapa? Untuk biniku katanya. Mati salahi. Belikan celana dalam. Nanti pulang ke rumah, nih. Dia pasti malu tersipu-sipu. Nah, terserahlah mau disuruh coba atau enggak. Yang penting dah belikan, bah gitu. Belikan yang bagus. Belikan baju dia. Jangan bapak-bapak kaum pria ini harus lihat itu keperluan tubuh itu, harus lihat itu. Itu namanya menghargai, memelihara namanya menghargai tubuh. Segala keperluan tubuh. Kebutuhan seksnya. Berikan dia perlindungan tubuh yang aman, yang nyaman. Makanya kalau jadi pria itu ya, mau berbini itu minimal itu kalau bisa dah punya rumah sendiri lah ya. Supaya ada perlindungan untuk apa ini? Menghargai istri, bah. Jadi dia kan harus ada rumah yang aman, yang nyaman. Minimal itu rumah sudah ada 3 kamar paling kurang. Ruang tamu, ruang dapur, ruang suami istri kalau belum punya anak. Supaya apa? Kalau orang tamu enggak langsung ke tempat tidur. Juga mudah ngatur. Kikuk. Kikuk gitu ya. Apa tuh kikuk? Enggak tahu lah. Ya itu juga mengganggu kenyamanan. Ibu-ibu bukan seperti pria-pria yang selebaran. Nah, ini tanggung jawab menghargai tubuh, segala yang menjadi keperluan tubuh. Nah, jadi makanya kaum pria kalau mau berbini sekarang harus buat rumah dulu ya.
Saya sih tidak melarang kalau masih mau tempat mertua gitu ya, atau mau tempat bapak mama. Tetapi alangkah bagusnya kalau kita juga sudah punya rumah gitu ya. Karena panggilan kita kalau menikah itu Allah berkata dalam ayat perjanjian lama, dia bilang kamu harus meninggalkan ibu bapamu, laki-laki akan meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi itu hadiah pernikahan untuk putra putri kita yang terbaik. Sekali lagi, hadiah kado pernikahan untuk putra putri kita yang menikah adalah biarkan mereka meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan pasangannya. Itu dia. Aspek meninggalkan ini tidak berarti bapak tidak boleh lagi bercampur dengan mereka, hidup dengan mereka, enggak. Tetapi supaya ada kemandirian sehingga mereka tidak lagi bergantung ke orang tuanya. Mereka sudah jadi orang tua. Makanya kalau mau berbini kan itu risiko. Kita harus bisa hidup bini kita. Itulah para pria bertanggung jawab memelihara, menghargai tubuh. Memelihara, menghargai jiwa. Ya, selain tubuh, manusia itu terdiri dari jiwa. Upayakan hal-hal yang senang untuk istri. Itulah kejiwaan. Bagaimana caranya supaya dia senang? Nah, kalau dia sudah senang, sehat keluarga itu. Jadi jiwanya disuruh senang melalui diskusi. Lakukan diskusi. Aja dia bicara. Jangan walaupun kita sudah banyak tugas dan tidak sempat lagi diskusi. Semua di rumah sudah langsung. Mau turun ke kantor langsung, ya. Mau kerja langsung, mau kikak-kikuk langsung. Tidak ada diskusinya lagi. Wah, itu dah bahaya rumah tangga kalau seperti itu. Diskusi Bapak Ibu. Masihkah Bapak Ibu sering diskusi? Ibu-ibu saya tanya, bapak-bapak masih sering enggak ngajak diskusi atau masih langsung-langsung saja kalau mau berangkat kantor? Enggak bilang, Bu, mau kantor dulu ya. Sehingga miskomunikasi terjadi, enggak ada diskusi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, lakukan sesuatu yang bisa membuat kesenangan jiwa. Nah, itu biasanya kalau kita ada berkeluarga itu tahu apa namanya komunikasi diskusi itu. Kalau begitu modelnya maunya ini, kalau begitu gayanya maunya ini gitu ya, udah tahu itu. Dulu waktu masih pacaran diskusi 4 jam, bicara ngobrol 4 jam, rasanya 4 menit di bawah bulan terang, bulan purnama di tunggul karet. Nah, dulu, sekarang tidak ada lagi. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, diskusi. Saya punya sahabat. Nah, jadi Pak Pendeta Paulus Timang ini punya program diskusi dengan ibunya. Apa aja diskusinya? Langit biru, laut biru, harapan dan impian. Sebulan sekali mereka dua. Sampai anak pun dah tahu kemana papa mama lagi pacaran. Nah, ini kan sebenarnya untuk pemeliharaan jiwa. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu walaupun mungkin sudah tua, ambil waktu khusus berdua saja. Berdua ku lalui. Nah, ke warung, ke tepi sungai, cerita pacaran lagi gitu ya. Dah tua. Itu adalah aspek kejiwaan yang akan menyehatkan rumah tangga. Ya, Bapak Ibu ya, diskusi. Saya ingat dulu ya, kalau pacaran itu kalau jalan begini, kaki pacar kita itu kena kayu, enggak kuat kenanya. Mana dek katanya, sakit kah dek? Telunjuk yang sakit. Enggak, wih sakit. Sini saya perbaiki. Oh, bagaimana kok bisa begitu ya? Macam-macam ceritanya. Judulnya kukunya kena kayu sedikit aja. Tapi sekarang kalau udah berumah tangga, sedikit nyangkut di kayu dia bilang, mata kamu taruh di mana? Katanya. Nah itulah, aduh bagaimana ya? Para pria itu tolong ya berdiskusilah.
Karena itu menghargai jiwa namanya, supaya rumah tangga tetap semarak, ya. Kemudian manusia itu juga terdiri dari manusia roh, ya. Itu sebabnya perlu ajak dia berdoa bersama. Tanpa anak-anak tidur semua, dan anak-anak tidur semua, kita berdoa. Berdoa saja, berdoanya suami istri gitu ya. Itu Tuhan akan memberkati rumah tangga, memelihara rumah tangga, memelihara kita, hubungan kita. Jangan salah Bapak Ibu, orang yang tidak dengan doa, banyak setan, hantu, iblis itu ganggu rumah tangganya. Ada cerita begini ya, ada di daerah kita, saya tidak sebut ya, tapi di daerah kami, daerah Belitang ya, ada satu pasangan hampir mati itu, ibu itu dibawa ke balai sepuak berobat. Lalu setelah dia sembuh dia bilang, aku dan tidak mau lagi sama pria satu itu katanya. Maksudnya sama suaminya. Ngapa? Hampir aku mati kena dia katanya. Ngapa? Katanya, dia itu katanya, kalau saya pegang kepala, bendanya sebesar kepala katanya. Kalau saya pegang tangan, bendanya sebesar tangan katanya. Kalau saya pegang apa aja yang saya pegang, benda dia punya itu, maksudnya tuh apa itu? Besar itu semua. Jadi itu yang membuat saya sakit. Benar, hampir mati dia. Bapak Ibu, setelah itu dia dilayani, dia terima Tuhan Yesus. Memang mereka berkeyakinan lain. Dia terima Tuhan Yesus, dan dia sekarang sudah berpisah tuh ya dengan pasangannya yang pertama, dan dia sudah hidup dalam Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, itu sebabnya harus ada doa bersama supaya tidak ada setan hantu yang mengganggu hubungan kita suami istri itu. Ya, sehingga kita tidak mengalami kebahagiaan, keharmonisan. Jadi suami itu adalah pemelihara, memberi nafkah, menghargai istrinya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah pemelihara. Tidak berlaku kasar terhadap istri, karena konsep kita kalau orang belaki bini itu, kalau orang berumah tangga, istri itu kan kesatuan dari kita laki-laki. Jadi kalau kita berlaku kasar, kita kasar kepada diri kita sendiri. Apa enggak kita bodoh itu ya? Oleh karena itu jangan tempeleng istri, jangan berlaku kasar, jangan gocoh dia. Kita menggocoh diri kita, kita menampar diri kita, jangan sakiti dia. Hargai dia. Bapak Ibu, itu tadi yang saya sampaikan. Waktu kita dah nikah, kita bukan lagi dua tapi satu. Suami mengangkat istri menjadi pribadi yang tidak bercacat, kerut atau renta di hadapan Allah. Itulah tugas para pria. Nah Bapak Ibu, kesimpulan firman Tuhan hari ini adalah hubungan suami istri Kristen menjadi analogi hubungan Kristus kepala gereja dengan jemaat yang adalah tubuh Kristus. Sebagaimana kasih Kristus sempurna terhadap gereja, maka suami para pria juga harus mengemban tanggung jawab mulia. Mengapa dikatakan ini tanggung jawab mulia? Ini memang tanggung jawab yang tidak ringan ya para pria. Ini tanggung jawab yang menyelamatkan keluarga, karena kasih dari suami adalah seperti kasih Kristus. Inilah kasih yang sejati, yang memelihara keluarga, yang menyelamatkan keluarga, kasih yang memulihkan keluarga. Jadi pria itu pemimpin, harus belajar punya ketegasan ya terhadap isi rumah, tentang kepercayaan. Tidak boleh anak-anak suka-suka mau kepercayaan apa dalam rumah, nanti mereka menjadi anak-anak yang binasa. Dia harus jadi pengajar, dia harus jadi pemelihara. Atas dasar inilah Bapak Ibu, istri harus tunduk. Nah, tadi saya katakan minta maaf para istri, bukan mengagung-agungkan laki-laki. Atas dasar tanggung jawab yang berat inilah maka istri harus tunduk, istri harus hormat dan siap jadi asisten. Bapak-bapak, asisten pria. Sebab tanggung jawab ini tanggung jawab yang perlu asisten. Dengan demikian Bapak Ibu,
setiap orang yang melihat figur pria Kristen, figur suami Kristen, orang dunia dapat melihat gambaran kasih Kristus secara nyata. Gambaran kasih Kristus secara nyata melalui keluarga-keluarga GKII Pintu Elok. Amin. Mohon kesediaan hambanya Pak Pendeta Paulus Timang untuk merespon firman Tuhan ini. Puji Tuhan, seberapa banyak kita yang diberkati hari ini, boleh lambaikan tangan. Wow, terima kasih Pak Pendeta.